Kapan Yesus kenal Katolik, Bu? Sebenarnya adalah agama yang didirikan Yesus sendiri. Agama yang didirikan Yesus? Ya, karena kami itu berdasarkan dari kitab suci. Oh, di mana Yesus mengatakan, aku mendirikan Katolik? Sebenarnya memang tidak ada dibilang Katolik, cuman kami berdasarkan dari Rasul Santo Petrus. Tadi katanya dari Yesus. Oh, berubah pula ibu ini dari Petrus. Iya. Yang saya tanya ibu gini ya, yang saya tanya di mana Yesus mengatakan dia bawa Katolik gitu, bukan Petrus. Ibu nunjukin sama saya Petrus. Saya tidak bilang Yesus Katolik. Ya udah, ada nggak Yesus memerintahkan agar Anda menjadi Katolik? Ada, bukan ada, cuman kami hanya percaya saja. Wah, kalau kayak gitu Bu, namanya imani saja. Aduh, ibu, kalau Yesus, Bu, gini aja Bu ya, katanya kan Anda mengikuti Yesus ya. Kalau Yesus tidak pernah menyuruh Anda jadi Katolik, ngapain Anda jadi Katolik? Kalau Anda percaya dengan Yesus, percaya dengan omongannya. Kalaunya Yesus kagak pernah ngomong, ya ngapain Anda kerjakan? Kami percaya sama omongannya yang berkata dia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oh, siapa mengikuti aku, dia akan hidup. Itu ada omongan. Pakai omongan Yesus yang itu. Ibu tahu nggak dia ngomong sama siapa? Maksudnya? Dia waktu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu dia ngomong sama siapa itu? Iya. Sama murid-muridnya. Murid-muridnya ada yang Katolik? Kita itu sebenarnya di situ tidak ada dibilang Katolik atau Kristen ya sebenarnya. Bu. Yang saya tanya, ada gak muridnya itu Katolik? Sebenarnya di situ bukan dibilang Katolik, Katolik, hanya kami percaya saja. Baik, gitu. Dan ya. kami mengikut ajarannya, yaitu kasih. Baik, saya paham Anda percaya aja tadi gitu ya. Nah, yang saya tanya, ya, ada nggak murid-murid Yesus itu Katolik? Memang di situ tidak ada dibilang Katolik. Baik. Nah, kalaunya tidak ada murid-muridnya Katolik, lalu dengan siapa dia ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup? Berarti omongan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, bukan untuk Katolik, bukan? Nah, gitu cara ininya, cara menelaahnya. Dan karena semua untuk semua apa, Bu? Pengikut Kristus. Untuk semua apa kata Ibu Yesus tadi? Semua orang Kristen. Semua orang Kristen. Ada nggak Yesus ngomong kayak gitu? Aku untuk semua Kristen. Ada nggak Yesus ngomong? Yang dibilang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Waduh. Berarti nggak ada juga Yesus ngomong. Berarti nggak ada juga Yesus ngomong Kristen gitu. Memang nggak ada, cuman kami mengakui bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Makanya kami jadi Kristen, karena kami adalah pengikut Kristus. Baik, apa yang Anda ikuti dari Yesus? Kasih. Oh, kasih. Baik, kasih yang Anda ikuti dari Yesus. Contohnya kayak gimana? Ya, dia bahkan merelakan dirinya disalib, walaupun dia berdosa, untuk menebus dosa kami, manusia yang berdosa. Ibu disalib juga nggak? Kita tidak harus disalib harafiah seperti Yesus. Berarti kagak ikut, Bu. Katanya tadi ngikutin Yesus. Yesus sudah disalib. Anda kagak disalib. Artinya Anda nggak ngikutin Yesus. Yang Anda ikuti aja, yang Anda ikuti dari Yesus apa? Kasih. Contohnya? Ya itu tadi, kasihnya begitu besar, dia tidak menghukumi manusia, dia tidak dia tidak cari muka, contohnya seperti itu. Dia patuh kepada Bapa di surga, apa perintah Allah Bapaknya dia turuti semuanya. Dan Bapaknya mengajari kami harus memikul salib. Istilahnya dalam hidup itu tidak boleh mengeluh. Baik, kalau gitu saya mau tanya lagi ya Bu ya, karena masih banyak saya tanyakan gitu. Bu, Ibu menyembah Yesus betul di dalam Katolik? Iya. Nah, Yesus itu dia juga menyembah Tuhannya, Bu. Siapa yang disuruh Yesus untuk disembah? Maksudnya? Yesus itu dia punya Tuhan. Ada yang dia sembah. Siapa yang disembah Yesus? Ya. Hah? Inilah kadang yang tidak dimengerti oleh manusia sendiri. Karena kita memang tidak bisa memahami Allah itu sendiri. Kalau kita bisa memahami
Bu, itu alasan aja itu, Bu. Ya. Yang saya tanya sama Ibu, siapa yang disembah Yesus? Itu alasan aja itu. Ya, kagak bisa dimengerti, itu alasan aja. Gampang kok, gampang banget cara mengerti ajarannya Yesus itu, gampang banget. Gampang memang gampang, tapi mengikutinya sangat susah. Ya, sekarang Anda menyembah Yesus. Tidak semua orang bisa mengikutinya. Baik, Anda menyembah Yesus, Yesus menyembah siapa coba? Ya, Yesus itu Tuhan. Lah, terus siapa yang dia sembah? Kan Yesus menyembah juga dia. Iya, kami percaya kami percaya Allah itu Tritunggal, yaitu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oh, iya. Jadi yang disembah Yesus siapa? Itulah yang susah untuk dijelaskan sebenarnya. Saya sendiri bahkan, tapi kami hanya percaya bahwa Allah itu Tritunggal. Bu, ya. Apa yang dikatakan Yesus? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang disembah Yesus dengan murid-muridnya? Allah. Jadi Yesus menyembah Allah. Iya. Iya. Lalu kenapa Anda nyembah Yesus? Kan kacau. Yesus menyembah Allah, Anda menyembah Yesus. Salah sembah Anda. Yesus juga adalah Allah. Oh, Yesus adalah Allah. Di mana itu dia ngaku? Aku adalah Ya, Allah, kata Yesus. Allah yang berbeda, dia itulah Allah Anak. Allah Anak. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Iya, Bu. Yang saya cari, aku adalah Allah, kata Yesus. Mana itu? Aduh, saya memang tidak hafal Alkitab ya. Saya memang tidak begitu hafal Alkitab. Tidak. Kami memang tidak diwajibkan untuk menghafal Alkitab, tapi kami diwajibkan untuk mengikuti aturannya, jalannya, yang penuh kasihnya. Itu saja yang saya pahami. Kalaunya Anda sudah tidak hafal, lalu Anda disuruh mengikuti, ya, lalu apa yang Anda ikuti? Tadi Yesus menyembah Allah, Ibu menyembah Yesusnya, udah nggak ikut Yesus Anda. Kayak gimana? Allah Tritunggal, kami percaya ada Allah Tritunggal, ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Lalu kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Ya memang ada diajarkan, memang ada di Alkitab tertulis. Sejak kapan Bu Yesus ngajarin Tritunggal? Ibu, kemana ibunya? Mati lampu kah? Bu.